rekan-rekan semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. wabarakatuh, Bu. Oke, Ibu langsung ini ya, share screen. Ya, ini Ibu sedang share rapid manner. Apakah sudah muncul di layar monitor rekan-rekan semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Recording in progress. Baik, kita mulai saja. Ya, rekan-rekan, pada pertemuan kali ini nanti kita akan mencoba untuk melakukan kita akan mencoba untuk melakukan analisis sentimen pada data Twitter yang kemarin sudah kita kumpulkan, dan kemarin juga sudah kita coba labeli sebagian dari data itu, gitu ya. Kalau rekan-rekan punya 300 data, Ibu semua untuk melabeli 100 data, kemudian nanti 200 datanya bisa dilabeli pakai rapid manner ini ya, pakai analisis sentimen. Jadi nanti dia bisa melabeli secara otomatis. Nah, oke, kita ambil dulu datanya ya. Jadi ini seperti biasa, kalau ngambil data berarti read CSV, kalau mau menulis data atau menyimpan data, kita pakai write CSV. Ini kemudian bisa lewat import configuration wizard atau klik 2 kali, bebas, monggo saja. Kemudian untuk data kemarin disimpan di mana gitu ya, silahkan bisa dimasukkan ke sana. Oke. Next, seperti ini, gini ya. Kemudian, nah ini rekan-rekan, silahkan bisa diatur gitu ya, change rule pada sentimennya, ini diubah menjadi tabel. Kemudian pilih OK, nah nanti dia akan berubah warnanya menjadi hijau seperti ini untuk bagian sentimennya, yang teksnya, ini masih tetap seperti ini ya, biasa. Kemudian kita finish. Oke, coba kita resultkan terlebih dahulu. Oke, nah nanti akan seperti ini rekan-rekan. Jadi di sini Ibu punya sekitar 1329 data, yang mana dilabeli sebanyak ini ya, Ibu melabeli sebanyak 300 data, sehingga nanti sisanya ada 1000 sekian data yang belum terlabeli. Di sini akan ada tanda tanya, dan nanti harapannya akan dilakukan pelabelan otomatis oleh rapid manner ini. Oke, Ibu kembali ke desain. Nah, ini kita sudah punya datanya ya, yang sudah kita labeli. Kita akan gunakan pelabelan secara otomatis. Nanti kita akan gunakan yang namanya machine learning. Nanti rekan-rekan bisa search di Google tentang machine learning itu, ya. Jadi machine learning ini untuk pengantar saja, dia adalah algoritma yang mampu mempelajari pola data. Ya, mempelajari pola data sehingga bisa mengambil keputusan untuk data-data yang lain yang belum pernah diproses sebelumnya. Jadi kalau Ibu tadi sudah memberikan pola data sebanyak 300 data, ya, harapannya nanti si machine learning ini dia dapat belajar untuk 1000 sekian sisanya data itu akan dilabeli secara otomatis oleh machine learning ini ya. Kita pakainya rapid manner. Nah, untuk lebih lanjut tentang machine learning, rekan-rekan bisa search saja di Google, nanti dibaca-baca, banyak sekali referensi di sana. Kemudian hari ini kita fokus pada sentimen analisisnya saja. Oke, sekarang kita bangun dulu klasifikasi gitu ya, untuk menentukan apakah dia negatif atau positif gitu ya. Yang pertama, rekan-rekan, ya, oke, Ibu mau ambil operator, ini sambil diikuti ya, silahkan kita bareng-bareng. Ibu ambil operator filter example, kemudian saya hubungkan begitu. Di sini akan Ibu atur add filter gitu ya. Di sini saya pilih sentiment, kemudian di sini Ibu pilih yang is not missing, artinya datanya tidak ada yang hilang ya. Kemudian Ibu pilih OK. Nah, ini kalau Ibu resultkan, harusnya nanti yang keluar adalah 300 data yang sudah kita labeli ya. Nah, ini benar ya, yang 1000 sekian data itu kan belum dilabeli ya. Nanti dia sudah terfilter. Oke, seperti ini. Ya, kita kembali ke desain.
Nah, artinya ini yang 300 data akan kita gunakan sebagai data latih, kemudian untuk yang 1000 data tadi itu kita akan gunakan sebagai data uji. Oke, untuk proses pengujian yang tidak ada labelnya tadi ya, yang tanda tanya tadi itu. Nah, kalau sudah seperti ini, Ibu akan masukkan operator, ini ya, proses, coba kita cari, proses dokumen from data. Ibu letakkan di sini. Oke, di sini ada keterangannya, gini ya, Mas, konten masih atribut. Nah, kita tambahkan satu operator lagi, yaitu nominal to text. Kita cari dulu. Ini ya, nominal to text, kita masukkan di sini. Oke, kemudian ini ya, sorry. Kita masukkan operator nominal to text di sini. Kemudian di bagian proses documents from data, di sini kita klik 2 kali. Ini exa ke exa ya. Oke, exa ke exa. Nah, di sini kalau dulu rekan-rekan masih ingat, kita ada operator, ada 4 yang ada di dalam dokumen from data itu. Yang pertama ada tokenize. Oke, di sini tokenize, kita hubungkan dulu. Ya, tokenize. Kemudian ada transform. Ini ya, transform cases. Oke. Nah, transform cases ini fungsinya untuk ini ya, dia untuk mengatur kata. Jadi kemarin kan yang kapital, yang tidak kapital itu kan dianggap sesuatu yang berbeda. Nah, ini fungsinya untuk menyamakan ya. Jadi lowercase, uppercase, di sini kita pilih lowercase. Kemudian ada filter, kita cari filter stop word yang dictionary. Kalau rekan-rekan masih ingat, filter stop word ini kita beri ini ya, kita masukkan filter kata-katanya yang kita download dari kaggle.com, stop word bahasa ini ya. Jadi ini untuk kata-kata yang yegi, kayak gitu-gitu, masih ingat ya? Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi, filter token by length. Ini ya, kita masukkan filter token by length ke sini. Nah, ini dia defaultnya segini ya, minimal karakternya 4, maksimalnya 25. Kemudian kita resultkan begitu. Oke, kita balik lagi ke proses. Ini ya, oke, sudah hilang tanda serunya. Nah, kemudian kalau sudah, coba kita running. Kita run dulu. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini ya rekan-rekan. Acara, adu, agama, agenda, dan lain-lain. Ini sentimennya positif, negatif ya. Masih ingat ya? Ini pelajaran perkuliahan minggu lalu. Ya, kita sudah punya seperti ini. Kemudian tadi itu namanya data TF-IDF ya, yang 1, 0, yang 0, sekian. Fungsinya kan dia untuk menghitung frekuensi kemunculan suatu kata pada data. Ya, untuk menghitung itu. Kemudian rekan-rekan, oke, sekarang kita akan masukkan salah satu algoritma pada machine learning ya. Kita cari di sini naive Bayes. Yang ini ya, nanti naive Bayes detailnya rekan-rekan bisa search di Google ya. Kalau naive Bayes ini dia mempelajari pola data sudah kita berikan, jadi kita tarik ke sini. Oke, nanti dia akan belajar rekan-rekan, dia akan mempelajari data yang kita berikan, gitu ya, data yang kita berikan. Yang tadi yang positif, kalau ada kata seperti ini itu dia maknanya positif, kalau ada kata seperti ini dia itu maknanya negatif dan lain-lain ya. Setelah dia belajar, nanti harapannya dia si naive Bayes ini mampu mengklasifikasikan apakah dia masuk yang sentimen positif atau yang negatif. Kita kan masih punya 1000 data ya, Ibu. Kalau Ibu masih punya 1000 data, kalau rekan-rekan juga silahkan lihat pada datanya masing-masing. Nah, itu nanti akan diberikan ini klasifikasinya oleh si naive Bayes ya.
Oke, nah kita sudah punya seperti ini. Kemudian rekan-rekan kita cari operator store, ya, store, ini store. Ya, kita masukkan dua operator store. Oke, operator store yang pertama ini dia fungsinya untuk menyimpan modelnya. Ya, ini Ibu rename yang pertama. Ini untuk namanya adalah model analysis ini ya, Ibu beri namanya model analisis sentiment. Kemudian yang ini Ibu rename, Ibu beri model analisis, ini untuk menyimpan data, berarti data analisis Nah, Ibu simpan, Ibu rename seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah kita ini ya, kita hubungkan di sini. Oke, model ini masuk ke sini. Kemudian yang ini, ya, ini masuk ke sini. Oke, kemudian kita klik 2 kali pada model analisis sentimennya. Kita simpan di local repository ya. Karena dia model, kita masukkan ke proses. Kita beri nama analisis model. Ini ya, analisis model. Kemudian kita klik OK. Kemudian yang ini kita simpan juga. Caranya silahkan klik 2 kali. Kemudian local repository di bagian data. Di sini kita masukkan data, analisis sentimen data aja, analisis dan data. Kemudian kita pilih OK. Ini ya. Kemudian coba kita run dulu. Ya, oke. Dia sudah ini ya, kita cek. Oke, kita sudah punya seperti ini rekan-rekan. Jadi model nanti silakan dicari di sini ya. Modelnya itu model analisis sentimen yang barusan ya. Analisis sen model. Kemudian untuk data, nanti rekan-rekan cari di local repository di bagian data gitu ya. Analisis sen data. Oke. Nanti itu akan kita pakai agar ini ya, kita gunakan untuk step selanjutnya. Nah, sampai sini kita sudah selesai membangun klasifikasi dengan naive Bayes. Oke, jadi nggak usah di-resultkan ya, runningnya sampai di sini aja. Ini tidak ada tanda untuk meresultkan. Jadi kita bangun seperti ini. Oke, Ibu mencoba beberapa kali untuk bagian store ini. Ada yang ada tanda pentung serunya seperti ini, gitu ya. Ibu pakai, ada yang bisa, terkadang bisa, tapi terkadang tidak bisa, gitu ya. Nah, saya kurang tahu ini kenapa, mungkin bug dari Rapid Manner. Jadi, kadang nggak muncul, dengan langkah yang sama, itu terkadang muncul tanda seru, kadang juga enggak, gitu. Nah, ini ada tanda serunya, beberapa kali Ibu coba tidak ada gitu ya. Ketika muncul, Ibu pakai masih bisa gitu, tapi kadang ada yang muncul tanda seru Ibu pakai tidak bisa juga. Gitu. Nah, nanti silakan rekan-rekan diusahakan untuk dengan langkah yang sama, harusnya sih memungkinkan untuk tidak muncul tanda serunya gitu ya. Oke. Nah, sekarang rekan-rekan kalau sudah selesai membangun ini, oke, ini Ibu hapus ya. Ini Ibu seperti ini. Oke, saya hapus. Ibu ini ya. Disable. Oke, Ibu disable semua. Seperti ini. Saya turunkan ke bawah. Ya.
sekarang kita, kalau tadi kan 300 data yang kita olah ya, kemudian sekarang kita akan mencoba menggunakan hasil ini untuk mengolah yang 1000 data. Ini yang dua Ibu hapus dulu, yang sudah. Oke, nah kita yang pertama CSV dipastikan sekali lagi bahwa datanya yang diinput benar gitu ya. Oke, nah di sini jangan lupa diatur lagi Jengrun ini untuk label. Oke, nanti sentimennya dia akan jadi label ya, finish. Sudah seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan filter example, kita bisa pakai yang ada atau mau input lagi ke canvas juga boleh. Di sini di add filternya, ini kita ganti ya. Yang ini kan dia sentiment, tadi kan is not missing, sekarang kita pilih yang is missing ya, yang is missing. Oke, kita run, kita resultkan. Ya, nanti yang muncul adalah ini ya rekan-rekan, 1000 sekian data, 1029 data yang dia sentimennya belum kita berikan apakah itu sentimen positif, apakah dia sentimen negatif. Kalau yang tadi kan yang sudah muncul sentimennya apakah positif atau negatif. Ibu balik lagi ke desain. Oke, kita sudah punya data, kita sudah melakukan filter, kemudian seperti biasa ya, kita nominal to text seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita masih pakai proses dokumen ya, ini exa ke exa. Oke, kita perlu cek recheck sekali lagi, tokenize sudah, transform cases, filter stop word, filter token by line, ini ya, sudah oke. Kita balik ke proses. Ya. Kemudian, karena tadi kan kalau resultnya, bolehlah kita cek ya sekali lagi. Oke, agak lama. Nah, ini ya hasilnya seperti ini. Oke, kita balik lagi ke desain. Nah, kita ambil yang tadi ya. Oke, yang sudah digunakan tadi. Kemudian yang sudah kita data yang sudah kita lakukan proses yang pertama tadi yang setelah nge-add bias ya, yang disimpan di sini. Kalau data berarti nanti nyarinya di data, kemudian kalau proses berarti nanti nyarinya di proses ya. Modul-modul itu ada di proses, kalau yang data tadi ada di bagian posisi data. Ini kalau connection Ibu klik tanda segitiganya karena dulu kita pernah melakukan koneksi Twitter, berarti di sini ada satu nih koneksi Twitter yang sudah pernah kita lakukan. Nah, ini ya, kita bisa nih resultnya. Agak lama ya. Nah, ini ya. Oke, kalau kita cek di sini, ini ada, menutup nggak ya ini Ibu? Pengaturan zoom saya geser dulu dikit. Nah, yang ini, yang 300 data ini, itu dari yang ini ya, yang bawah. Yang ini, retrieve data analysis. Kemudian kalau yang ini, yang sampingnya itu yang dari proses dokumen. Oke, yang sampingnya ini. 1029 data yang dari proses dokumen. Ya, ini nah, sudah seperti ini. Nah, tadi kan sudah dibandingkan ya, ada apa? Ada perbedaan pada atributnya. Ini kan coba Amin, Abal, Abang, Abis gitu kan. Kemudian kalau yang ini acara, aduh, agama, agenda. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda. Oke, sesuatu yang berbeda. Nah, kalau seperti ini dimungkinkan belum bisa untuk dilakukan
prediksi, sehingga kita akan lakukan seperti ini rekan-rekan. Ibu beri analogi. Nah, ini ya. Yang ini itu yang 300, yang ini itu yang 1029 data. Oke. Ini ibaratnya atribut yang tadi yang aduh, acuh, agama, dan lain-lain. Yang ini misalkan abang, adik, dan lain-lain gitu ya. Ini saya ibaratkan seperti ini rekan-rekan. Jadi ini ada A, B, C, D, E dengan sekian, ada muncul nih sentimennya, kemudian ini yang data yang 1000 sekian, ini ada labelnya seperti ini atributnya. Nah ini sentimennya tidak muncul ya, karena memang belum kita beri sentimen. Harapannya rapid miner-nya yang ngasih sentimen pada data ini gitu. Nah, kita sudah punya seperti ini. Kemudian di sini gitu ya, akan ada irisan, jadi akan ada atribut-atribut yang sama antara data latih dengan data uji, ya, antara yang 300 dengan yang 1000. Nah, ini misalkan DEFGH, ini DEFGH gitu ya. Yang ini tidak ada gitu, yang ini tidak ada. Kemudian sentimen itu di data 300 ada nih sentimen. Nah, atribut sentimen ada. Yang di 1000 pun itu atribut sentimen ada, hanya saja di sini memang belum ada isiannya gitu. Tapi atributnya dia sudah ada gitu. Jadi yang orange ini adalah yang sama di kedua data itu. Nah, strateginya di sini, yang pertama kita akan unionkan dulu, kemudian nanti akan kita filterkan, kemudian kita replace missing value. Oke, jadi kita unionkan akan tergabung semua seperti ini, ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sekian, gitu. Kemudian nanti kalau di rapid miner, kalau yang nggak ada datanya, biasanya akan dikasih tanda tanya, gitu ya. Yang nggak ada datanya akan dikasih tanda tanya, seperti ini. Ini ada, berarti kalau nggak ada tanda tanya, gitu ya. Nah, kemudian yang ini rekan-rekan, yang data latih yang 300 itu akan kita filter example, sehingga nanti yang muncul itu hanya data uji saja, ya, yang 1000 itu. Kemudian kita akan lakukan replace missing value di sini ya, kita bersihkan. Nah, kira-kira seperti itu nanti. Oke, kemudian Ibu lanjutkan lagi ke rapid miner-nya. Ya, oke ya, ini saya hapuskan seperti ini. Oke. Oke, sekarang Ibu akan tambahkan sesuai dengan strategi yang tadi ya. Cari di operator union. Oke, tambahkan union gitu ya. Ini ke sini. Ini masuk ke sini. Oke, union. Nah, ini Ibu ini ada tanda seru, tapi di sini centang hijau gitu. Jadi kadang ada yang tanda seru nggak bisa, kadang ada yang tanda seru centang hijau. Nah, ini kita coba aja ya, apakah nanti dia akan error atau tidak. Tapi tadi Ibu coba dengan langkah yang sama, tidak muncul tanda serunya. Nah, oke. Ibu tambahkan union ya, operator union di sini sudah saya tambahkan, dihubungkan. Kemudian kita tambahkan tadi filter example lagi. Kita masukkan di sini filter example. Oke. Ya, filter example. Ya. Di sini Ibu ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian filter example, di filter ini, oke, sentimen ya. Di sini kita pilih yang is missing. Ini ya, is missing. Jadi biar data yang 300 yang tergabung itu bisa hilang. Oke, kita pilih yang is missing. Nah, kalau sudah, kita cari operator replace. Ini ya, replace missing value. Kita masukkan. Agak panjang ya rekan-rekan. Kita masukkan ke sana. Replace missing value-nya, exa dengan exa. Ini ya, udah masuk. Kemudian di sini, oke,
Di atribut filter type kita pilih all aja, kemudian di bagian default di sini kita pilih 0. Oke. Nah, kemudian kita ambil repositori yang itu ya, yang model. Tadi kan data sudah kita ambil, sekarang kita ambil yang model. Oke. Ibu ambil yang model. Nah, saya letakkan di sini aja. Hai. Nah, seperti itu. Oh, terlalu ini ya, terlalu ya agak baik. Nah, begini. Oke. Model sudah kita ambil, kemudian kita cari operator apply model. Apply model nanti akan ada dua, yang generic sama yang apply model saja. Silahkan pilih yang apply model saja, ya. Kita letakkan di sini. Oke, apply model kita letakkan di sana. Kemudian ini ya rekan-rekan, model ini model masuknya ke mode, ya. Exa masuknya ke sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, oh ya, untuk di bagian proses dokumen di sini, oke, jangan lupa diklik keep text. Keep text ya, keep text. Nah, sudah. Kemudian kita coba resultkan ya. Semoga tidak ada masalah. Kita tunggu sebentar. Yang agak tricky itu yang agak ini tuh yang bagian ini rekan-rekan, dua ini. Yang agak something gitu. Nah, ini bisa gitu ya. Jadi ini rekan-rekan, ini ada tanda serunya. Tapi ketika di running bisa. Kadang muncul tanda seru, di running nggak bisa gitu ya. Nah, harusnya sih tadi ibu nyoba juga dengan langkah yang sama, nggak ada tanda serunya gitu, dan bisa running. Saya nggak tahu nih kenapa. Mungkin bug pada rapid manner-nya mungkin ya, mungkin. Ya, kita kembali ke result. Nah, rekan-rekan, ini ada 1029 data. Ya, data yang belum ada sentimennya, data yang belum kita tuliskan sentimennya. Jadi dari data kemarin, itu silakan rekan-rekan beri sentimennya sekitar bisa berapa ya, 1/3 dari total jumlah data. Kalau datanya totalnya ada 300 ya 100 aja yang dikasih sentimen, yang ditulis manual, sisanya biar rapid manner yang ngasih gitu ya. Kalau ini ibu tadi kan ada 1.300-an data, sehingga 300 saya beri sentimen secara manual, positif negatif, sisanya nanti akan diprediksi oleh si rapid manner. Ini ya, ibu geser ke sini. Ini sentimennya nggak ada, awalnya nggak ada ya. Kemudian ini diprediksi oleh si rapid manner dengan menggunakan model tadi ya, naive Bayes. Ini ibu geser seperti ini. Nah, sekarang coba kita cek satu-satu. Kita cek sampling aja gitu ya. Kalau satu-satu kan 1029 data yang akan dicek. Ya, jadi ini kolom prediksi dari hasil pengolahan kita pakai rapid manner, pakai naive Bayes. Tidak menutup kemungkinan sih nanti akan ada salah prediksi juga gitu ya. Ada juga yang betul. Nah, coba kita cek aja. Oke, misalkan hotel Lombok penuh, rumah warga laris penginapan. Ya, ini menurut si rapid manner dia positif. Menurut kita juga positif ya. Ini ada kabar yang positif. Nah, ini sirkuit Mandalika, sirkuit bla bla bla, pembebasan lahan selesaikan. Nah, ini dia negatif ya. Karena memang menurut kita ini juga berita yang atau komen atau Twitter yang negatif. Nah, kemudian mana lagi ya? Coba kita cari yang aneh-aneh deh. Yang contohnya ini keren, ya, positif gitu ya. Kemudian coba kita cari, harus ibu cek-cek itu ada yang nggak kurang sesuai gitu. Oke, aduh Twitternya ya. Oke, nanti pikirannya bersih, Formula Jakarta disupport. Nah, kagum sirkuit masih positif.
Energi negatif mempengaruhi sirkuit Joko. Negatif. Nah, coba nanti dicek pada data rekan-rekan masing-masing. Oke. Ini Ibu belum menemukan sih yang aneh-aneh ya. Oke, ini masih oke aja. Nah ini nih, sirkuit Mandalika tergenang banjir, kesalahan hujan jutaan Budi Bangku. Nah ini harusnya kan negatif ya. Sirkuit Mandalika tergenang banjir. Ini kan bukan berita yang membahagiakan, bukan suatu Twitter. Nah ini, tapi di sini dia prediksinya dia positif. Artinya memang masih memungkinkan adanya ini ya kemungkinan salah prediksi si rapid manner ini. Tapi banyak juga yang prediksinya dia benar gitu ya. Yang memang itu berita positif ya dia akan memprediksi bahwa itu positif. Kalau memang dia itu beritanya negatif ya berarti dia negatif. Tapi memang masih ada sih yang masih belum sesuai dari hasil prediksinya si rapid manner ini. Iya, jadi dari 1000 data yang tidak kita berikan sentimen, sudah diprediksi oleh si rapid manner, seperti ini sentimennya, negatif, positif, negatif, semua full ini sampai bawah, sampai selesai. Ya. Nah ini diguyur hujan deras titik sirkuit Mandalika becek memang negatif ya. Nah ini sudah ada prediksinya semuanya. Nah tadi kan ada yang masih kurang akurat begitu ya rekan-rekan. Nanti solusinya bisa ditambahkan untuk data latihnya. Tadi kan Ibu ngasih 300 data latih itu untuk yang Ibu kasih sentimennya secara manual gitu. Positif, negatif. Nah, agar lebih akurat nanti data itu bisa ditambahkan. Jadi misalkan dari 1029 data 500 itu akan kita gunakan untuk data latih ya. Jadi sentimennya kita berikan secara manual. Kita tulis positif, negatif sebanyak 500 data. Sisanya kita biarkan. Nah, itu kan sudah ada peningkatan. Ya, sudah ada peningkatan jumlah dari data latih. Agar harapannya nanti dia lebih akurat pada saat melakukan sentimen analisis ini. Jadi biar dia tidak ada yang salah-salah lagi gitu ya. Nah ini, semakin banyak data yang kita punya, gitu ya. Misalkan di sini ada 3000 data, 1000 kita gunakan untuk data latih, atau 1500 gitu ya. Nanti sisanya itu untuk data uji atau testing, nanti akan diprediksi sendiri oleh si rapid manner dengan menggunakan model kita. Nah, semakin banyak data nanti akan semakin bagus. Nanti sistem kita ini itu akan semakin oke gitu ya kan, semakin oke. Jadi ketika ada kata tweetnya masuk langsung otomatis bisa memberikan sentimen, oh ini positif, oh ini negatif gitu. Semakin bagus proses prediksinya. Jadi kalau data semakin banyak nanti prediksinya dia juga akan semakin bagus gitu ya. Nah rekan-rekan, nanti setelah rekan-rekan mempelajari materi ini, Ibu ingin rekan-rekan melakukan sertifikasi. Dulu kan mungkin sudah sertifikasi ya. Nah, sekarang Ibu suwon rekan-rekan melakukan sertifikasi lagi. Kita cek apakah ada kenaikan untuk sertifikasinya. Apakah ada kenaikan nilai untuk sertifikasinya ataukah masih belum ada kenaikan gitu ya. Nah, rekan-rekan silahkan sertifikasi. Oke, jadi yang lulus nanti akan mendapatkan sertifikatnya seperti ini bentuknya. Sebentar ya, Ibu buka dulu. Nah, nanti yang lulus itu bentuk sertifikatnya seperti ini rekan-rekan. Data Engineering Professional, Rapid Manner gitu ya. This is to certify that namanya siapa. Kemudian successful base ini ya, sukses untuk sertifikasi di Data Engineering Professional Sertifikasi. Kemudian nanti juga akan ada ini rekan-rekan poinnya, skornya.
rekan-rekan lulus dengan skor berapa gitu. Kalau nggak lulus sih harusnya belum dapat sertifikat ya. Sertifikat ini bagi yang lulus aja. Nah, untuk passing grade lulusnya minimal berapa, Ibu kurang tahu nih masalahnya. Jadi nanti kalau menurut rekan-rekan Ibu yang lain, sepertinya 70 ya, itu nilai minimal. Jadi kalau 70 masih belum lulus, tapi kalau 71 kemungkinan sudah lulus. Nah, itu ya. Nanti silakan rekan-rekan untuk ini wajib, sertifikasi ini wajib dan rekan-rekan harus lulus. Jadi ini akan menjadi salah satu poin yang akan masuk ke dalam penilaian rekan-rekan. Ya. Jadi ending dari mata kuliah ini adalah rekan-rekan mendapatkan nilai secara akademis dan juga rekan-rekan harus mendapatkan ini ya, sertifikat ini. Harus lulus sertifikasi dan mendapatkan sertifikat ini ya. Itu sertifikasinya gratis. Nanti silahkan bisa dicoba ya. Sambil discuss di grup boleh. Aku kok belum lulus ya Bu, udah nyoba 7 kali gitu, nggak apa-apa. Silahkan dicoba terus sampai lulus gitu. Mungkin bisa, Ibu kurang tahu ya, apakah soalnya akan sama terus diacak ataukah bagaimana, Ibu kurang tahu juga. Karena karena sertifikasinya kita beda-beda gitu. Jadi Ibu kurang tahu apakah soalnya sama diacak atau bagaimana. Mungkin bisa bagi yang sudah lulus mungkin nanti bisa info-info ke temennya gitu ya. Soal ini aku jawab ini, soal yang ini aku jawab ini kemarin itu sehingga bisa lulus kayak gitu. Nah nanti ini akan dikumpulkan kan, dikumpulkan ke Ibu ya. Nanti Ibu akan buatkan di form khusus untuk mengumpulkan sertifikatnya dan juga menginfokan ke Ibu nilainya dapat berapa gitu. Karena sertifikatnya sama, hanya saja nanti poinnya akan beda. Poin perolehannya akan beda, ada yang 85, nanti ada yang 90 gitu ya, ada yang 77 misalnya, nah itu poinnya akan beda meskipun sertifikatnya sama. Ya, nanti bentuk sertifikatnya seperti ini rekan-rekan, kurang lebih seperti ini deh. Oke, kemudian sebentar ya. Academy.com. Akan tunjukkan satu lagi. Biar nggak bingung ya, kayaknya kemarin ada yang bingung, ini yang nilainya berapa Bu, ini yang nilainya berapa gitu. Sorry, ini saya mana ya? Ada yang Bu, saya kok soalnya cuma 3, kok saya 20 gitu ya. Nah ini rekan-rekan, silakan rekan-rekan masuk ke academy.rapidmanner.com ya. Ini karena tadi Ibu sudah login, jadi ini langsung masuk ke dashboard saya, my dashboard. Kemudian silakan rekan-rekan pilih sertifikasi. Oke, sertifikasi. Muncul kan ini rekan-rekan? Ibu sudah buka Rapid Manner muncul ya? Iya Bu. Oke, silakan di sana dipilih sertifikasi. Kemudian nanti, nah di sini Data Engineering Professional Certification. Take a quiz to verify your knowledge, understanding data engineering in rapid manner. Nah, silakan bisa dipilih, gitu ya. Oke, ini Ibu close aja. Karena Ibu sudah sertifikasi. Nanti dia akan muncul di bagian sukses sertifikasi, nanti akan muncul di dashboard, nanti dicari ya, my dashboard. Nah, ini sudah sukses examnya, nanti di sini rekan-rekan complete data, nanti akan muncul data engineering professional certification, kemudian di sini sertifikasinya itu bisa di download ya, sertifikasinya bisa di download
Ini Ibu review aja. Nah ini nanti akan muncul begitu, kemudian di download deh. Kemudian nanti silahkan di-upload di tempat Ibu yang nanti akan Ibu sediakan di e-learningnya. Gitu, rekan-rekan. Recording Ibu stopped. pause recordnya. Deadline. Gimana? Untuk deadline, Nanti cek di e-learning ya. Nanti Ibu akan sampaikan di e-learning untuk deadline-nya. Gitu, ada yang mau ditanyakan kah rekan-rekan? Nanti sambil nyoba, kalau misalkan ada pertanyaan di tengah jalan, ada error begini begitu, nanti silakan bisa diinfokan di grup WA kita ya, di grup WA kelas kita. Nanti silahkan diinfokan di sana. Oh ya, kita belum presensi, kita presensi dulu. Nanti untuk link video akan Ibu infokan juga di ini ya, e-learning kita. Oke, itu Ibu sudah kirim untuk link absensinya rekan-rekan, kode presensi. Silakan untuk bisa